Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Baik yang ada di dalam gedung gereja maupun yang mengikuti live streaming. Tema kita hari ini ialah melayani dengan adil. Berdasarkan 2 Samuel pasal 23 ayat 1 sampai ayat 7. Dan ayat-ayat ini sesungguhnya adalah perkataan-perkataan terakhir dari seorang raja. Ini bisa disebut sebuah wasiat atau sebuah warisan. Warisan selalu dihubungkan dengan benda atau barang. Tetapi Daud mewariskan sebuah value kerajaan Allah, nilai-nilai kerajaan Allah yang dia jumpai dalam hidup sehari-hari bersama dengan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, kata melayani dengan adil, pertama kita periksa, melayani itu sering sekali hanya dihubungkan dengan para pelayan, pendeta, penatua, diaken, guru-guru sekolah minggu, ya, koster gereja. Tapi sesungguhnya di setiap bidang kehidupan, hampir semuanya ikut melayani. Sopir angkot juga melayani para penumpang. Pilot pesawat juga melayani para penumpang. Tukang bubur, tukang bakso, orang-orang di pasar, nyaris pendeknya semua orang pernah ikut dalam pelayanan. Bahkan kalau saudara ikut di jalan-jalan di Jakarta ini, ada tempat-tempat tertentu kita bisa temukan ada tulisan, mampirlah kami akan melayani Anda dengan jari-jari yang lentik. Itu apa? Tukang pijit juga melayani. Tetapi motivasinya, tujuannya berbeda. Sekalipun judulnya sama. Nah, ditambah lagi dengan kata adil. Adil dalam bahasa asli perjanjian lama, bahasa Ibrani, dia pakai kata sadek. Ini nggak usah dihafal. Ya, kadang-kadang bahasa kita aja kita nggak hafal. Yang penting kita tahu adil menurut bahasa aslinya perjanjian lama ialah sesuatu yang dilakukan pantas layak pada tempatnya atau perbuatan yang sah menurut hukum yang berlaku. Tetapi adil juga berhubungan dengan hak-hak hidup manusia. Adil dalam bahasa Inggris 2 kata. Equal, sama, dan equity berdasarkan kebutuhan. Saya beri contoh equal. Saya tinggal di Meruya, Jakarta Barat. Pak Penatua Siadari tinggal di Cibitung. Kami sama-sama bekerja di Cibitung, misalnya. Dan kami punya penghasilan yang sama. Satu hari kami berdua mendapat Rp10.000. Dari segi istilah equal, bagi 2, Rp5.000. Itu adil. Tetapi dari segi equity, kebutuhan, saya harus lebih banyak. 9.000 karena saya tinggal di Meruya. Pak Siadari tinggal di Cibitung dapat 1.000 saja. Nah, 5.000 bagi Pak Siadari adil karena bekerja bersama-sama, hasil yang sama bagi rata. Bagi saya tidak adil karena saya tinggal di tempat yang jauh. Jadi harus equity sesuai kebutuhan. Nah, istilah-istilah itu muncul. Tapi mari kita periksa apa kata Alkitab
tentang keadilan. Melayani tidak hanya di gereja, tidak hanya di masyarakat pemerintahan, tetapi melayani juga di dalam keluarga. Suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak-anak, anak-anak terhadap orang tua, dan sebaliknya. Nah, adil menurut kesaksian Alkitab, dia bersumber pada karakter Allah. Masih ingat 1 Yohanes 1 ayat 9 yang sering diucapkan di gereja? Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil sehingga dia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Apa artinya? Waktu kita mengaku dosa, kasih Allah itu kita terima. Tetapi juga keadilan Allah berlaku, yaitu membebaskan kita dari semua bentuk ikatan tipu daya iblis. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sumber pelayanan, hakikat dasar pelayanan di berbagai bidang mesti bersumber pada firman Allah, keadilan Allah yang berdasarkan kasih. Kita periksa satu persatu. Ayat 1, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sana dijelaskan tentang perkataan terakhir dari Raja Daud. Mari kita periksa siapa Daud menurut Alkitab. Daud adalah anak ke-8 dari seorang pria yang namanya Isai. Mereka tinggal di Bethlehem, dan ketika Tuhan mengurapi Saul menjadi raja pertama dari Israel oleh Samuel, 2 tahun kemudian Saul tidak taat, sehingga Tuhan mencabut rohnya dari Saul, dan Tuhan menyuruh Samuel pergi ke Bethlehem, hendak mengurapi salah satu anak dari Isai. Dan Isai punya 8 anak pria. Dan seperti sebuah pesta pengurapan raja, dipersiapkan panggung yang indah, para tua-tua adat dan tua-tua agama berkumpul, masyarakat nonton. Waktu itu belum ada YouTube, jadi nggak ada live streaming. Belum ada media sosial untuk manusia. Tapi Tuhan sudah punya. Tuhan saksikan dari sorga. Dan mereka berjalan mengikuti urutan. Berjalan menuju catwalknya, jalan naik yang pertama, Eliab anak pertama, gagah perkasa. Begitu dia naik ke atas panggung, Samuel tergerak hati berdiri, hendak mengurapi dia. Tuhan interupsi. Samuel, bukan dia. Manusia melihat rupa, tetapi aku melihat hati. Samuel mundur. Dia hakim tunggal, juri tunggal. Anak kedua Abinadab naik. Sama perkataan Tuhan. Anak ketiga, nanti baca di 1 Samuel 16. Sampai anak ke-7, satu pun tidak dikehendaki Tuhan. Tiba-tiba Samuel keluar dari atas panggung. Samuel waktu itu karena pulsanya terbatas, dia nggak bisa telepon Tuhan. Dia cuma WA. Tuhan, apakah saya salah dengar atau Tuhan yang salah bicara? Kenapa 7-7-nya ditolak? Nah, Tuhan tidak balas WA. Tapi karena pulsanya Tuhan itu unlimited, maka dia langsung telepon. Samuel, dengar.
kamu tidak salah dengar. Aku juga tidak salah bicara. Tetapi sekarang tanya Isai. Saudara lihat, saya nggak usah heran-heran, ini ada di 1 Samuel 16. Lalu Samuel tanya Isai. Isai itu kalau bahasa Ambon panggilnya Caken. Caken, ada apa, Pak? Apakah ini hanya 7 anak? Isai langsung pukul dahinya. Ya, lupa. Masih ada 1 di padang. Samuel bilang, jemput dia. Dan anak ini dijemput. Alkitab berkata, dia elok parasnya dan masih kemerah-merahan. Berarti dia masih kecil, cakep, tetapi bau keringat apa? Kambing domba. Saudara perhatikan, kisah ini menunjukkan Daud sejak kecil sudah diperlakukan tidak adil oleh orang tuanya. Bagi orang Israel menjaga kambing domba itu pekerjaan hina. Bagi orang Israel pada waktu itu, anak-anak yang berperang itu laki-laki yang gagah perkasa, anak-anak tertua. Yang kecil main di rumah, jaga hewan-hewan. Dan ketika Daud naik ke atas panggung, dia diurapi oleh Samuel. Dan Alkitab berkata, sejak itu roh Tuhan menguasai dia terus dalam kepemimpinannya. Perhatikan, ketidakadilan justru dimulai dari keluarga. Oh, kamu kan anak laki-laki yang paling besar. Kamu kan abang. Jadi boleh apa saja. Kamu yang anak perempuan, anak terakhir lagi. Udah gak usah ikut-ikutan. Abang yang kita utamakan. Kamu gak usah. Dia memang adik, tapi kan dia laki-laki. Kamu kan kakak, tapi kan perempuan. Adikmu aja. Budaya-budaya tertentu telah menciptakan ketidakadilan. Karena papa yang kerja, biar papa yang dapat porsinya lebih gede. Makanya banyak pria yang sudah menjelang operasi sesar karena makan banyak. Ibu kan tidak kerja, tinggal di dapur. Jadi makan sisa-sisa. Dia kan penyumbang paling besar, jadi paling depan. Dia kan punya jabatan lebih tinggi, jadi lebih utama dilayani. Ah, kamu kan cuma 2.000 belakang. Kamu kan cuma pakai sepeda motor, tinggal di teras. Ketidakadilan itu terjadi sejak kita masih di rumah. Dan itu dialami oleh Raja Daud sewaktu masih kecil. Suatu ketika ayahnya suruh dia, Daud, antar makanan ke medan perang. Apa itu? Seksi konsumsi. Abang-abangnya angkat tombak untuk melawan orang Filistin dalam peperangan yang hebat. Tapi Daud jadi seksi konsumsi. Begitu sampai di medan pertempuran, ada Goliat yang menantang. Daud tanya abangnya, bang, itu siapa? Jawabnya kan mestinya sederhana, itu Goliat deh, itu yang lawan kita. Tapi apa yang dijawab abangnya? Sana kamu, anak kecil tahu apa? Sana, urus 2-3 ekor kambing domba. Dilecehkan oleh abangnya. Penolakan yang kedua, ketidakadilan yang kedua. Ketika Daud datang kepada Raja Saul, dia tanya Saul, siapakah musuh kita itu?
Aku bisa lawan dia. Saul bilang, ayo silakan, ini helmnya. Saul yang begitu besar dan tinggi, menurut Alkitab lebih tinggi dari semua orang Israel. Berarti badannya besar, lebih tinggi, helmnya gede, itu perisai. Kasih pakai buat anak kecil kan sama dengan ikan teri pakai helm. Apa ini? Pelecehan. Ditolak ayahnya untuk jadi raja. Dihina abang-abangnya karena tidak pantas masuk di medan pertempuran. Dilecehkan oleh Raja Saul. Tapi saudara perhatikan, Daud tidak menghitung-hitung ketidakadilan manusia. Tapi dia memandang keadilan Allah. Itulah perjumpaan yang amat dahsyat. Dan itu yang kemudian dia wariskan kepada kita hari ini. Ketidakadilan terjadi di mana-mana. Bisa di dalam rumah tangga. Mungkin suami sudah kena PHK, istri masih punya gaji. Seringkali suami itu berada di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan. Tapi pada hari yang ketiga tidak bangkit-bangkit lagi. Bukankah itu yang sedang terjadi di tengah-tengah kita? Dan saya melayani banyak keluarga, para pria yang mengeluh, Pak Pendeta tolong doakan aku, udah gak sanggup lagi. Aku udah kehilangan pekerjaan. Kami hidup dengan gaji istriku. Dan istriku sudah berubah menjadi suami. Itu kan yang kita hadapi tiap hari. Dan kita merasa terlukai. Tetapi pelajaran hari ini mengingatkan kita. Daud ditolak. Diperlakukan tidak adil. Tapi dia tidak memperhitungkan semua ketidakadilan sebagai sesuatu yang dia miliki. Tapi dia memandang keadilan Allah. Di mana peristiwanya? Di Gua Adulam, 1 Samuel 22. Ketika dia masuk ke Gua Adulam, lari bersembunyi dari kejaran Raja Saul. Berkumpullah 400 orang yang bermasalah. Dia layani mereka, tiba-tiba datang ayahnya, datang ibunya, datang abang-abangnya, seluruh keluarga dipulihkan di Gua Adulam. Saudara perhatikan, Daud tidak meminta mereka datang. Daud hanya bersembunyi karena kejaran Raja Saul. Tapi Allah menggerakkan hati orang tuanya, hati keluarganya, dan terjadi pemulihan di Gua Adulam. Dan sejak itu, Daud ketika ditanya Saul, anak siapakah engkau yang bisa mengalahkan Goliat? Harusnya Daud bilang, papaku udah mati. Tetapi Daud dengan bangga berkata, aku anak Isai hambamu. Wow, anak yang ditolak oleh bapa, dia tetap mengakui otoritas kedaulatan ayahnya. Bukankah itu pelajaran yang sangat dahsyat dan ajaib? Mari kita periksa saudara-saudara. Itulah ucapan Daud sebagai warisan. Daud juga dikejar-kejar Raja Saul. Daud mau dibunuh, tidak bikin kesalahan apa-apa. Hanya karena iri hati. Tadi kalau ketidakadilan terjadi dalam keluarga, juga terjadi dalam pelayanan, terjadi dalam pemerintahan, dalam politik apalagi. Daud bermazmur, menyanyi di istana, memainkan harpa untuk membuat kesembuhan Saul. Tetapi Saul tetap berniat untuk membunuhnya. Itu kan yang disebut kejahatan di dalam lingkungan pelayanan. Jangan pakai jabatan untuk mematikan potensi dan karakter orang lain. Jangan pakai kekuasaan struktural untuk menghina dan mematikan potensi-potensi yang Tuhan taruh. Itu kejahatan di mata Tuhan. Tetapi saudara perhatikan, Daud
disenangi di seluruh Israel. Kenapa? Dia seorang pemazmur. Itu bicara tentang apa? Urapan seorang imam. Dia mengalami triple anointing. 3 urapan khusus. Diurapi sebagai raja untuk mengambil keputusan. Diurapi sebagai imam untuk mempersembahkan kurban buat Allah. Tapi juga diurapi sebagai nabi untuk memberitahukan jalan-jalan kebenaran Allah buat umat. Itulah keadilan Allah. Jadi kalau saudara dan saya pernah mengalami ketidakadilan, itu bagian Tuhan. Perhatikan ayat 6 dan 7. Orang-orang dursila, itu bagian Tuhan. Bagian kita ialah pandanglah keadilan Allah. Daud yang mengurusi 2-3 ekor kambing domba di padang. Dia berkomunikasi dengan Tuhan. Dia menyembah di tempat yang sepi. Dia menyembah di tempat yang tertutup. Tetapi Allah menaikkan dia ke atas panggung yang terbuka. Penyembah yang dahsyat dan hebat. Pemimpin yang dahsyat dan hebat. Pelayan yang dahsyat dan hebat. Itu melakukannya di tempat yang tidak terlihat. Tetapi bagian Allah, dia mengangkat ke atas menjadi sinar bagi banyak orang. Dan karena itu hampir seluruh kitab Mazmur, tidak semuanya, tapi 150 pasal di kitab Mazmur, sebagian besar adalah ungkapan hati seorang Daud yang mengalami Tuhan, baik di padang penggembalaan, baik di dalam keluarga, di dalam medan-medan pertempuran. Semuanya dia berkata, Tuhan, tunjukkanlah kasih setiamu. Ya Tuhan, apakah aku maju atau tidak? Apakah aku mundur atau tidak? Semuanya fokus kepada keadilan Allah. Ayat 2, saudara-saudaraku, Daud bisa melayani dengan bijaksana. Raja yang adil dan bijaksana. Menjadi imam yang menyembah. Menjadi nabi yang penuh urapan. Dari mana? Karena ada roh Tuhan dan firman Allah yang menguasai hidupnya. Daud menjadi orang yang penting karena dia mementingkan Allah. Saudara-saudaraku, saya ingat pada Kejadian pasal 1, di situ Alkitab berkata, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah berfirman, jadi terang. Berarti ada perjumpaan roh Allah dan firman Allah, jadilah kuasa yang dahsyat, terang itu. Dengan perkataan lain, ketika Allah menciptakan dunia, Allah tidak menyingkirkan gelap dari terang, tapi Allah hanya memisahkan terang dari gelap. Saya ulangi, Allah tidak menyingkirkan gelap dari terang, tapi Allah memisahkan terang dari gelap, supaya terang itu bercahaya atas kegelapan. Di banyak peristiwa yang kita hadapi, termasuk pandemi, adalah sebuah kegelapan yang memporak-porandakan segala sesuatu. Tapi terang Tuhan tetap berkuasa atas kegelapan. Karena itu kalau COVID melandai, syukur kita bukan sekedar COVID melandai. Syukur kita ialah kita dapat kekuatan dari Allah untuk melewati masa-masa yang sulit itu. Itulah ungkapan syukur, itulah keadilan Allah. Ayat 3, apa kunci keberhasilan pelayanan yang adil? Ialah karena dia berpaut kepada Allah. Takut akan Allah. Takut akan Allah itu sama dengan sadar 24 jam satu hari Allah ada dalam hidup saya. 24 jam satu hari dia hadir di tengah-tengah rumah tangga saya. Allah ada di mana-mana. Dan karena itu saya takut akan Tuhan.
artinya menghormati kekudusan Tuhan dimanapun kita hidup. Standar dunia berbeda, keadilan dunia berbeda, tapi keadilan Allah ialah kebenaran dan kasih. Dan Daud menggunakan standar Allah. Bagaimana mungkin Daud gunakan? Karena dia punya hubungan yang intim dengan Allah. Mazmur 25 ayat 14 berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa hasilnya? Perhatikan ayat 4. Itu hasil yang luar biasa, dan saya suka ayat ini, ayat 4. Boleh baca sama-sama ayat 4? Wow, orang yang melayani dengan adil, yang bersumber pada keadilan kasih Allah, dia seperti fajar yang menyingsing di waktu pagi. Saudara tahu apa artinya ini? Fajar itu kan sunrise. Para pelaut, para petani, para pekerja di kantor, tukang ojek, semua ibu-ibu yang mau ke pasar pagi-pagi, yang dia butuhkan apa? Pagi merekah. Saya waktu kecil di kampung, karena kampung kami dulu belum ada listrik, belum ada teknologi canggih. Sekarang dari kampung kami ke kota itu naik speedboat itu hanya 2 jam atau 1,5 jam. Dulu saya masih kecil ikut papa saya pelayan karena dia seorang hamba Tuhan, dia seorang kepala sekolah. Untuk dari desa kami ke kota butuh 6 hari sampai 7 hari di tengah-tengah laut. Dan kalau tiba malam yang kami tunggu cuma satu, fajar mereka. Itulah yang dinantikan. Mengapa? Karena fajar mereka itu menghapus kegelapan. Yang kedua, dia memberikan pengharapan yang baru. Kemarin kita udah lewat malam yang gelap, sekarang ada pengharapan baru untuk kita bangkit kembali. Sinar pagi hari itu juga menghangatkan tubuh kita menurut para ahli COVID. Sinar pagi itu memberi vitamin D untuk kekuatan imun kita. Dia menghangatkan, tetapi juga membuat sehat. Jadi orang-orang yang melayani dengan adil di rumahnya, di gereja, di pelayanan manapun, dia seperti fajar yang memberi pengharapan baru kepada orang lain. Daniel 12 ayat 3 berkata, orang-orang yang menuntun orang kepada kebenaran, dia akan bercahaya seperti bintang-bintang di langit, dan cahayanya tetap untuk selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada ayat 5 ada jawaban yang dahsyat. Ada pengakuan, pernyataan, dan sekaligus nubuatan. Di sana Raja Daud berkata, keluargaku mengalami fajar itu. Ada sebuah perjanjian kekal. Jadi pertanyaannya ialah, dapatkah kita melayani dengan adil? Jemaat bisa jawab, dapat, bisa melayani dengan adil? Bisa. Anda percaya kepada Tuhan. Mampukah kita melayani dengan adil? Mampu. Bagaimana caranya? Belajar dari firman Allah. Belajar dari Raja Daud. Tapi Pak Pendeta, Daud pernah jatuh, yes. Daud bukan orang sempurna. Dia pernah jatuh dalam dosa. Dengar saya kasih tahu, Allah membenci dosa, tapi Dia mengasihi orang yang berdosa. Dan ketika Daud mengaku dosanya di hadapan Allah, Alkitab berkata dia berkenan di hati Tuhan.
Kalau bikin salah itu ngaku aja, jangan ngeles. Jangan salahkan orang lain. Ya ada salah sedikit, sistem yang salah, mekanisme salah, prosedur salah, kinerja salah. Seorang presiden Amerika Serikat namanya Harry Truman, dia tulis di meja kerjanya, "The box stop here." Seluruh problem Amerika berhenti di meja presiden. Maka diberi judul, "Tanggung jawab berhenti di sini." Problem rumah tangga, bapak-bapak, tepuk dadamu dan berkata, tanggung jawab berhenti di sini. Jangan salahkan istri, jangan salahkan anak-anak, jangan salahkan mati lampu, jangan salahkan PLN, jangan salahkan PAM, jangan salahkan cuaca. Anda yang bilang bahwa saya yang bertanggung jawab. Saya ingat waktu Piala Dunia sepak bola di satu negara, saya udah lupa. Waktu itu kalau tidak salah Jerman lawan Argentina. Atau Jerman lawan Belanda, saya udah lupa. Tapi ada satu kota di Indonesia Timur. Ada pria ini, dia lagi nonton bola, bapak tua. Begitu semangat nonton siaran langsung, tiba-tiba mati lampu. Padahal itu baru babak pertama. Dia angkat telepon. Maksudnya dia telepon ke PLN. "Selamat malam PLN, kenapa mati lampu?" Suara di sana menjawab, "Aduh bapak, mohon maaf, ini bukan PLN, ini PAM." Dia bilang, "Sama saja." Ada korupsi di sini, yang salah siapa? Kinerja. Rapat majelis kurambahan, yang salah siapa? Komputer. Jadi nggak ada orang yang sebut namanya. Dan di gereja sering kali terjadi, bukan? Pemimpin-pemimpin yang adil dan bijaksana. Karena firman Allah, dia harus berkata, seluruh tanggung jawab kesalahan anak buahku, jemaatku, ada di sini. Dan saya pernah praktekkan itu, walaupun tidak sempurna. Daud mempraktekannya. Dia tidak salahkan siapa-siapa. Dan itulah sebabnya dia berkata pada ayat 5. Keluarga dalam perjanjian kekal. Apa itu saudara-saudaraku? Perhatikan, setelah dia mengalami pengampunan, Daud adalah salah satu tokoh dalam silsilah kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang menurut ukuran dunia dilecehkan, menurut ukuran dunia tidak layak, menurut ukuran dunia tidak pantas. Tapi Allah membuat mereka layak dan pantas. Baca Matius 1, ada urutan sejumlah nama yang menurut logika manusia tidak pantas. Ada seorang Tamar yang pernah menggoda, pura-pura jadi PSK. Ada seorang Rahab, pelacur. Ada seorang Naomi, orang Moab. Ada seorang Batseba yang menyerahkan diri kepada raja. Bukankah ukuran manusia orang-orang ini tidak pantas dan tidak layak? Tetapi mereka ikut dalam urut-urutan silsilah kelahiran Kristus. Ada Yehuda yang pernah datangi mantunya sendiri. Ada Abraham yang pernah berbohong. Ada Salomo yang menyembah berhala. Ada Daud yang pernah jatuh dalam dosa perzinahan. Tapi ketika mereka semua berjumpa dengan kasih dan keadilan Allah, ada pengakuan yang dahsyat, ada tindakan yang hebat. Dengar, saya beritahu, imanmu membenarkan engkau di hadapan Allah, tetapi perbuatanmu membuat orang lain mengagumi Tuhan. Iman kita dinilai oleh Tuhan, tapi perbuatan kita dinilai oleh manusia berdasarkan iman kepada Allah.
Dan karena itu saudara-saudara, yang terakhir buat kita hari ini, pesan utama yang paling terakhir ialah keadilan Allah dan kasih Allah bertumbuh pada satu peristiwa penting, yaitu peristiwa salib Kristus. Dosa manusia ditimpakan kepada Kristus. Itulah keadilan Allah. Allah menghukum dosa. Allah tidak kompromi dengan dosa. Allah mengasihi Daud, tetapi dia menghukum dosa itu. Dosa ada konsekuensinya. Kasih Allah tidak bersyarat, tapi janji Allah ada syaratnya. Dan karena itu perjumpaannya di salib itu. Keadilan Allah menghukum dosa, tapi kasih Allah membebaskan manusia. Dan itu ditimpakan ke atas tubuh Kristus. Maka ketika dia sedang disalibkan, dia berteriak kepada Bapa, Eli Eli lama sabatani. Bapa tidak meninggalkan, tetapi Bapa memalingkan wajah. Kenapa? Jijik atas dosa manusia, Anda dan saya yang ditanggungkan ke atas tubuh anaknya. Tetapi kemurahan Allah, kasih setia Allah lebih besar dari kemurkaan Allah. Keadilan Allah lebih dahsyat dari ketidakadilan manusia. Maka pesan pastoral saya buat jemaat ialah, jangan menghitung-hitung ketidakadilan manusia, tetapi pandanglah keadilan Allah. Ketaatanmu, kedisiplinanmu, hubunganmu dengan Tuhan, kekuatan hidup dalam firman Allah akan memberi kita inspirasi untuk terus hidup dalam keadilan Allah. Jadilah pria yang adil di rumah berdasarkan kasih. Jadilah wanita yang adil di rumah. Jadi suami yang adil, istri yang adil, orang tua yang adil terhadap anak-anak kita. Tidak boleh ada anak emas, perak, tembaga, perak, kayu di rumah. Mereka semua sama di hadapan Tuhan. Majelis jemaat kita sama di hadapan Tuhan. Tidak boleh ada yang lebih hebat dari yang lain. Di mana-mana. Dan itulah penampakan kasih dan keadilan Allah. Kalau Anda percaya Kristus, Anda hormati penyaliban Kristus, Anda menghormati pengorbanan Allah, maka mari kita melayani dengan keadilan berdasarkan kasih. Tuhan Yesus memberkati jemaat. Haleluya. Amin.